Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mariati, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan di SDN 1 Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Anak-anak, hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Desi dipimpin teman-temannya berdoa. Siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Siapa hari ini yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua ya? Oke, supaya lebih bersemangat, lagunya begini ya. Setiap pagi ku bantu ibu bersihkan rumah juga kamar. Setelah makan ku cuci piring. Setelah tidur ku rapikan lagi. La 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 la. Bisa ya? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Setiap pagi Ku bantu ibu bersihkan rumah juga kamarku. Setelah makan ku cuci piring. Setelah tidur ku rapikan lagi. La 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 Oke, pesan coba. Baik, anak-anak, ini adalah cerita kita setiap pagi ketika bangun tidur. Apa saja yang anak-anak lakukan? Yang pertama, membersihkan apa? Tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidurnya. Lalu setelah sarapan, apa yang mencuci piring. Nah, anak-anak, membersihkan rumah dengan kamarnya, mencuci piring itu salah satu contohnya apa? Kewajiban kita di mana? Di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik di sekolah dan anggota keluarga di rumah. Apa saja hak dan kewajiban kita? Tujuan dari
based learning. Yang pertama, langkahnya adalah mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan kerja siswa, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk mendapatkan kesalahan, menyusun hasil karya atau diskusi dan mempresentasikannya. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi proses serta hasil dari penyelesaian masalah. Untuk penilaiannya nanti ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap, ada penilaian untuk serta kita lihat video berikut ini. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita akan bahas dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Biasanya, hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Yang akan kita bahas kali ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan bahas contoh hak anak di rumah. Apa saja yang bisa kita terima atau kita dapatkan ketika di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Tentunya ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Yang kedua, memperoleh makanan. Ayah dan ibu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan kita. Yang ketiga, memperoleh kesehatan. Ketika kita sakit, pasti akan dirawat oleh ayah dan ibu. Kadang kita juga dibawa ke dokter untuk berobat. Ketiga, belajar dengan tenang. Tentunya kita butuh ketenangan saat belajar di kelas, agar materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru bisa kita terima dengan baik. Itu adalah gambaran dari kewajiban dan hak kita sebagai peserta didik di sekolah dan anggota keluarga di rumah. Pelaksananya bagaimana? Hak dan kewajiban harus bisa imbang. Nah, ini berarti punya video lagi, diperhatikan ya. Sebentar lalu kerjain PR. Memangnya kenapa, Me? Aku mau ngerjain. Semalam aku ngegas sampai malam-malam. Karena aku kita ke kantin Baiknya aja yuk. Duh. Maika, kok kamu malah main game sampai malam sih? Harusnya kamu kerjain dulu PR-mu. Hari ini kumpulin, bro. Cepat kerjain, Me. Aduh, udah terlanjur nih. Males akunya. Ke kantin aja yuk. Kita makan mie rebus di sana. Aku yang traktir deh. Aduh, jangan, Me. Bentar lagi udah masuk. Tuh, sebentar lagi mau bel. Bu Dina bentar lagi datang loh. Ayo kerjain, Me. PR kamu. Ya tuh, udah mau masuk. Ah, masa nggak asik nih. Pajak si Valo ya. Aduh, Me, jangan aneh-aneh deh. Ayo, aku ke kantin. Kita makan aja pas pelajaran Bu Dina. Kamu jangan gitu. Ayo kerjain aja PR-mu. Aku temenin dah. Siva, ke kantin yuk. Enggak aneh. Kan ini kan mau masuk. Boleh, semuanya kamu nggak mau. Ya udah, aku kantin dulu. Nanti kalau pelajaran Dina bilang aku nggak masuk ya, please. Batasnya di mana, Mai? Ya bilang bawa, Pak. Hah? Aduh, Maika, Mai nyuruh aku bohong lagi. Mau, Mai. Bohong itu nggak baik loh, Mai. Apalagi kamu mau balas pelajaran.
Meka, kamu kenapa? Nanya kamu mau kemana? Enggak aku. Cerita aja sama ibu, nggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Cerita aja, Me. Kenapa? Sebenarnya Meka belum mau ngerjain PR dari semalam. Emangnya semalam kamu ngapain? Kok sampai belum ngerjain PR? Semalam Meka main game terus sampai pagi sampai jam 3. Jadi lupa ngerjain PR dan sekarang ngantuk banget. Makanya Meka mau ke kantin mau tidur. Wah, kok tante mau tidur? Iya sambil jajan. Nah, itu kan. Wah, belum dikerjain ya PR-nya. Kenapa tadi pagi-pagi kamu datang sekolah, kenapa nggak dikerjain dulu? Lain kali kamu kerjain dulu ya PR kamu sebelum kamu main HP. Habis itu kamu boleh main setelah ngerjain PR-nya. Dan biar kamunya nggak. Tadi video permasalahan yang akan kita diskusikan. Tadi ceritanya tentang apa, Nana? Tentang Mika yang lupa mengerjakan PR. Nah, nanti kita diskusikan. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Ada kelompoknya Adnan, Jesse, sama Glenda kelompok 1. Indini, Jessica, sama Ajel kelompok 2. Edis, Ilza, sama Aura kelompok 3. Rara, Zara, sama Ria di kelompok 4. Kita bagi kelompoknya sudah. Ini ada LKPD-nya, nanti kita dikerjakan sambil berdiskusi. Ya. Berdiskusi dengan anggota kelompoknya, lalu dikerjakan LKPD-nya ya. Di lembar yang kedua dibaca dulu petunjuknya, lalu kalian tulis nama kelompok di lembar yang ketiga ya. Setelah itu berdiskusi. Nah, di situ di lembar yang keempat ada gambar dari video yang sudah kita lihat tadi di LKPD. Sini ada gambar. Nanti anak-anak mendeskripsikan itu ceritanya tentang apa yang pertama tadi. Nanti dijelaskan, dideskripsikan di kolom deskripsi kegiatan. Berikutnya, di lembar berikutnya itu masih dengan video, gambar videonya. Nah, di nomor 2 itu ada hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Nanti di situ kalian tempel gambar yang ada di lembar paling belakang. Yang ini kalian gunting lalu ditempel di sini. Ya, dipilih. Itu termasuk hak di sekolah, hak di rumah, atau kewajiban di sekolah dan di rumah. Oke? Silakan berdiskusi.
presentasi perwakilan dari setiap anggota kelompok. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, nah sekarang punya presentasi ya dari kelompok 3, kelompoknya Filza. Silakan perwakilan dari kelompok membacakan Aura. Membacakan hasil presentasi dari hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan. Kelompok lain memperhatikan hasil dari diskusi kelompok 3. Gambar 1. Mereka bercerita kepada Masya kalau tidak mengerjakan PR. Nomor 2, pernah semalam ia menunjukkan presentasi. Gambar 3, mereka ingin mengajak Masya untuk keluar membeli snack. Gambar 4, Masya menolak karena memberikan pelajaran. Gambar 5, mereka ingin menjelaskan perubahan pada pikiran mereka. Gambar 6, mereka bercerita kepada guru bahwa tidak mengerjakan PS dan main game hingga pagi. Yang ini sempat di sekolah dulu. Ya, bagaimana dari kelompok 3 sudah betul apa belum? Betul ya, tentang hak di sekolah dan kita lanjutkan ke hasil diskusi berupa kesimpulan. Hah? Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Ada kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Bagaimana betul dari kelompok 3 jawabannya? Kita berikan apresiasi. Tepuk apresiasi. Kamu keren, Mengagumkan, kamu hebat, menakjubkan. Silakan kembali Aura. Berikutnya dari kelompok Jesi, kelompoknya dari Sasana. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Gambar pertama, Marsha sampai di sekolah kemudian menyapa teman-temannya. Lalu Mika mengajak Marsha ke kantin tetapi Marsha menolak. Hak di sekolah, mendapat pelajaran, boleh bertanya kepada guru, mendapat fasilitas. Hak di rumah, mendapat kasih sayang, mendapat makanan, bermain, dan mendapat uang saku. Kewajiban di sekolah, mengikuti upacara bendera, membersihkan ruang kelas, belajar, dan hormat kepada guru. Kewajiban di rumah, membantu ibu memasak, menyirami tanaman, membantu ibu membersihkan rumah, dan pamit ketika mau keluar. Ya. Bagaimana dari kelompok 2 sudah betul hasil diskusinya? Sudah tidak ada pertanyaan? Kesimpulannya sekarang. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh mencontoh sikap Mika dan harus mengerjakan PR tepat waktu dan bermain sesuai waktunya. Kita beri tepuk apresiasi ya. Tepuk apresiasi. Kamu keren, mengagumkan, kamu hebat, menakjubkan. Oke, terima kasih Jessica. Berikutnya dari kelompoknya kelompok 4, Zahra. Selamat Zahra. Kami dari Kami dari kelompok 4
boleh meminjam di perpustakaan. Boleh meminjam buku di perpustakaan itu termasuk hak Zahra. Lanjutkan Zahra. Kewajiban di rumah. Menyirami tanaman yang ada di sekitar rumah, membersihkan rumah, membantu ibu mencuci berpamitan saat mau keluar. Lanjut. Kesimpulannya. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Kita boleh menuntut hak kita setelah melaksanakan. Mari kita berikan tepuk apresiasi untuk kelompok 4. Tepuk apresiasi. Kamu keren, mengagumkan, kamu Perbaiki ya Sandra dan kawan-kawan. Terakhir dari kelompok pertama, kelompoknya Yesi.
mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak